Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam damai, salam sejahtera, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia. Bertemu kembali dengan kami, Basis di channel Cahaya Anti, bertemu dengan Bang Jako, penempuh jalan Kodim. Setelah kami tadi diberikan waktu dari Bang Jako untuk sedikit memberikan informasi, penjelasan tentang pemaparan jalan Kodim. Jadi begini Bang Jako, bahwa seperti yang telah lalu-lalu di dalam video kami sering menjelaskan tentang alam maha Kodim, alam Kodim, dan alam dunia yang mewujud dari alam Kodim yang mewujud tersebut. Jadi memang hal tersebut harus kita pahami, dan harus kita ketahui agar semua itu tidak menjadi suatu pemahaman yang semu. Seperti itu. Ya, di sini pemahaman yang awal adalah alam maha Kodim, itu alam maha mutlak, dimana alam maha Kodim itu adalah alamnya dia, alamnya sang maha, maha rohani, maha akhirat, maha mutlak, maha segalanya. Nah, di alam maha itu dia mempunyai unsur rahasia. Itu mungkin yang disebut laisa kamislihi syai'un di sini. Wilayahnya. Sangat rahasia, dan alam tersebut tidak bisa terjangkau oleh apapun. Rahasia yang sangat rahasia, tidak bisa diapa-apakan. Itu juga mungkin yang disebut dengan alam arsi, ya. Iya, betul sekali. Seperti itu. Nah, alam arsi itu adalah maha Kodim yang benar-benar sangat maha rahasia, tidak terjangkau oleh apapun. Namun itu semua dapat diketahuinya di dunia karena unsur dia di dunia mewujud. Gitu. Nah, di alam maha Kodim, alamnya dia yang rahasia dapat diketahui di dunia dengan penjelasan daripada firman dia yang mewujud ke dunia, wahyu dia yang mewujud ke dunia dari kitab-kitab terdahulu sampai dengan kitab di zaman Nabi Muhammad. Seperti itu baru diketahui karena firmannya mewujud ke dunia. Nah, firman itulah sebagai petunjuk, penjelas, dan pembeda. Akhirnya diketahui dari firman yang mewujud, maka diketahuilah siapa itu yang berfirman. Sehingga itu, nah, di dalam kitab suci umat Islam di zaman Nabi Muhammad, dia sang maha itu berfirman, berdalam, berwahyu. Berarti firman ini sebenarnya adalah bukti bahwa memang ada sesuatu yang rahasia, ada sesuatu yang tidak terdefinisi, yang paling maha, tetapi dia diidentifikasi dari firmannya itu. Kan kadang orang bertanya gini, Pak, gimana cara mengetahui bahwa Tuhan itu ada gitu? Ternyata lewat firmannya ini, karena dengan ada firmannya berarti sebenarnya ada Allahnya. Oke, lanjut, Pak. Nah, firman itulah yang menyatakan, yang menjelaskan atas segalanya, untuk rahasianya di situ. Karena dia dari firmannya itu sifatnya mewujud. Jadi firman dia itu sifatnya mewujud, sehingga nyata menjadi mushaf di dunia ini. Dari zaman Nabi Adam pun firman sifatnya mewujud. Nah, maka dapat diketahui bahwa intinya ini berarti suatu persifatan yang mewujud ke dunia. Di sini untuk khususnya umat muslim yang sudah menjadi pandangan hidup, dasar daripada ajaran agama, memakaikan kitab suci Al-Quran. Nah, kitab suci Al-Quran ini firmannya pertama
diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah kitab yang menjadi pedoman umat Islam. Nah, di dalam kitab suci Al-Quran itu Ya. termaktub, tertera di surat Al-Baqarah ayat pertama. Ya, ya, ya. Alif Lam Mim. Ya, ya. Itulah gambaran tanda daripada sifat dia yang wujud awal. Oke. Gitu. Nah, alif sendiri mempunyai rahasia dia berdiri sendiri. Kemudian lam adalah di bawah alif, dan lam ini adalah nyambung di mim. Nah, jadi dari rahasia tersebut mengandung makna persifatan. Nah, dari sini kita dapat ketahui, Pak Jago, bahwa yang berdiri sendiri itu alif, ya maknanya adalah sifat dia berdiri sendiri. Berarti Tuhan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah di sana di alamnya, yang kalau disebut di arsya, di alam maha mutlak, dia berdiri sendiri dengan kerahasiaannya. Gitu. Jadi dia mewujud sendiri pula. Nah, karena sifatnya mewujud, maka arti semua itu adalah rahasia kebesaran. Dia kan maha besar, Ya. dia kan maha rahasia kebesaran persifatan. Ya, ya. Jadi unsur dia adalah rahasia karena sang maha rahasia, kebesaran sang maha besar, mempunyai sifat mewujud di dunia. Nah, dunia inilah tanda akbarnya. Iya, iya. Tuh, hanya satu dunia, ya kan? Dunia inilah akbarnya satu. Nah, digambarkan dengan alif, dia berdiri sendiri di alam diri, dan dia untuk persifatannya. Maka dia kan tidak dikenal di sana karena rahasia, sang maha rahasia. Nah, untuk bisa dikenal, maka mengutuslah dia bagian daripada unsur rahasia kebesaran sifat itu sendiri. Sifatnya dia sendiri mengutus unsurnya. Iya, iya. Berarti Dia memang mengutus. utusan ini mutlak ya, harus ada ya. Ada Karena dia pengen dikenal di dunia Ya. sebagai tanda akbar. Kalau nggak ada utusan berarti ya nggak bakal dikenal apa-apa. Iya, Kita nggak akan tahu. Iya, iya. Gitu. Berarti konsep kerasulan ini adalah sebuah keniscayaan. Iya, Iya, iya. Harus ada. harus Tidak boleh ada gitu. Ya, keniscayaan yang mutlak, Oke, ya. yang harus diikuti sistemnya. Oke, lanjut Pak. Nah, dia mengutus bagian unsurnya. Kalau bahasa di luar ada bahasa percikannya, Nah, percikannya. tajallinya, Tajallinya. dari unsur rahasia kebesaran persifatannya. Iya, iya. Ya, diutus, namanya utusan. Dia alam pertama, kemudian mengutus bagian pada unsurnya, yaitu yang disebut utusan, itu alam yang kedua. Iya, iya. Tajallinya dia, percikannya dia. Nah, utusannya itu sebetulnya adalah bagian daripada unsur dia yang diutus. Unsur rahasianya, unsur nurnya, unsur zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya. Gitu. Seperti itu. Nah, itulah namanya unsur daripada utusan dia yang diutus, namanya utusan. Iya. Berarti sebenarnya tidak ada jalan lain ya, harus mengakui konsep kerasulan itu ya. Harus. Iya, iya. Rasul itu kan bahasa Indonesianya utusan. Utusan, ya benar. Rasul itu bahasa Arab. Ya. Utusan itu isinya adalah unsur rahasia kebesaran dia yang diutus. Iya, iya, yang mengutus. Gitu. Yang mengutus. Ya, Ya, gitu. Itu yang tadi saya sebutkan. Rahasianya diutus. Iya. Bagiannya, sebagiannya ya. Nurnya dan sebagainya tadi yang saya sebutkan. Nah, itulah alam yang kedua, alam utusan. Kemudian, ya, alam utusan itu, percikannya itu, ya, rahasianya, nurnya, sifatnya, zatnya, asma'nya, af'alnya, di dunia alam yang ketiga mewujud. Ya.
Ini yang alam baharu ini ya. Alam baharu Iya, iya. mewujud. Nah, itulah yang disebut alif adalah gambaran alam, dia berdiri sendiri, sumber daripada sumber persifatan. Iya. Lam adalah alam utusan, ya, dari unsur dia yang diutus. Iya, iya, iya. Kemudian itulah dari yang pertama alam maha kodim. Lam itu alam kodim. Alam kodim. Iya, sama-sama mutlak juga. Ya. Nah, di alam dunia mewujud persifatannya itu. Lam itu mewujud menjadi mim. Iya, iya. Nah, di balik mim ada lam karena lam mim nyambung. Jadi mim adalah rahasia kebesaran persifatannya. Iya, iya. Nah, persifatannya ada di mim itu karena mewujud persifatannya. Iya, itu di alam baharu. Di alam baharu. Di situ bisalah kita mengindrai ya. Iya. Bisa kita mempersepsi secara jasmani. Iya, semane terlihat Ya, karena terlihat, wujud, ya. sifatnya mewujud. Nah, Oke. itu tadi yang sifat dia mewujudkan dunia, ya. Semua unsurnya sifatnya wujud. Allah Maha melihat, ya. Siapa yang bisa melihat? Ya, itu seorang manusia mendengar, berkalam, nah seperti itu. Iya, iya. Ya kan? Berkalam, ya, mendengar, hidup, berkuasa, bergerak, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, inilah tentang hierarki rasulan. Iya, iya. Jadi dia mengutus bagian daripada rahasianya, dinamakan utusan. Ya. Kemudian di dunia utusan itu mewujud, utusan juga, utusan yang rahasia mewujud menjadi utusan yang nyata, lihat wujud karena sifatnya wujud. Oke. Itu seperti Oke, itu. pemirsa ya, sangat clear ya, sangat gamblang penjelasan dari Mbah Yai bahwa ternyata sesederhana itu sebenarnya ya konsep tentang kerasulan itu, konsep di alam kodim. Dan ternyata dalilnya juga sangat jelas Pak ya. Iya. Al-Baqarah ayat 1 itu sangat nyata, walaupun selama ini orang mengatakan itu adalah ayat mutasyabihat ya, yang tidak bisa diurai. Maknanya adalah orang selalu bilang wallahu a'lam, Hanya Tuhan yang tahu. Ternyata malam ini kita bisa dengan gamblang gitu ya mengurainya. Nah, selanjutnya Pak ya, pertanyaannya berarti kan tadi berarti Rasulullah di alam kodim ya. Kemudian dia wujud di mimnya. Nah, itu di alam baharu. Alam baharu ini kan adalah sesuatu yang selalu berubah-ubah. Ya. Jadi sementara ini kan apa namanya, di alam baharu itu terjadi pergantian zaman mulai dari zaman lalu sampai sekarang dan mungkin beberapa zaman lagi ke depan. Bagaimana dengan Rasulullah itu sendiri? Ya, karena selama ini kan ya yang saat ini kita pahami bahwa Rasulullah kan sudah nggak ada. Nah, sekarang bagaimana nih konsepnya sebenarnya dengan pemahaman mayoritas ya? Ini mayoritas. Ya, selalunya mengatakan bahwa ya Rasulullah sudah nggak ada, sudah wafat gitu. Nah, apa kaitannya kemudian Penjelasannya ya? Ya, dengan konsep kerasulan tadi yang ternyata kalau kita lihat penjelasannya Pak Yai tadi, mestinya ya harus selalu ada ya. Harus selalu ada. Ini gimana nih Pak Yai? Coba bagaimana menguraikan? Pelan-pelan ya. Ya. Jago, pemirsa dimanapun berada, pelan-pelan dalam menyimak. Pahami bahwa Sang Maha mengutus bagian daripada unsurnya. Nah, unsurnya itu diutus, namanya utusan, rasul, ya kan? Nah, rasul itu utusan. Nah, jika yang awal itu di dalam agama Islam namanya, yang pertama itu alif itu Allah, maka rasul itu bisa dinamakan Rasulullah. Utusan Allah, artinya utusan yang datang dari sisi Allah atau sisi Tuhan atau unsur dia yang
utus. Jadi Rasulullah itu adalah utusan yang datang dari sisi Allah. Jadi seperti itu. Jadi yang datang dari sisi Allah ya utusannya. Kalau bahasanya Allah itu Tuhan atau sang pemilik segalanya, sang maha kuasa, nah, utusannya ya utusan Allah bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya Rasulullah itu ada, selalu ada, enggak mati Bang Jako. Selalu ada karena yang datang dari sisi dia, utusan dia. Kalau namanya Allah ya utusan Allah, nama Arabnya Rasulullah. Itu enggak mungkin mati karena itu kodim dari Sang Maha Kodim. Nah, Rasulullah utusan Allah, dan bahasa itu pun mewujud di dunia sebenarnya. Ya, Rasulullah persifatan isinya daripada persifatan Allah yang diutus di dunia. Persifatan itu mewujud ke dunia. Utusan pula karena yang mewujud itu utusan dia. Itu rahasia kebesaran persifatannya yang mewujud di dunia. Berarti yang mati yang mana nih Pak ya? Yang mati yang di dunia yang berupa baharu itu, yang manusia. Yang manusia utusan. Berarti kalau seperti itu kan berarti beda dong antara Rasulullah dengan Nabi gitu ya? Oh iya beda. Yang mati nabinya. Nabi itu manusia. Yang menempati tadi itu. Yang ditempati wadah persifatan atau unsur Tuhan, utusan Tuhan, Rasulullah, Nur Muhammad sama saja. Seperti itu. Nah, yang wujud itu adalah tempat wadahnya saja, dan wujud itu ada batas ambang. Gitu. Ada batas umur ya. Ada batas waktu. Ada batas waktu. Ada kontrak jasmani. Kalau ada batas waktu selesai ganti lagi. Tapi isinya itu juga. Ya, berarti ini harus terus ada berarti ya. Harus terus ada. menerus sampai hari ini. Iya, sampai berarti selamanya. Rasulullah hari ini ada. Iya. Karena yang menarik ya. Isinya adalah unsur rahasia kebesaran persifatan Allah. Berarti kalau ada yang mengatakan bahwa Rasulullah sudah mati, berarti sama halnya dia mengatakan bahwa Allah sudah mati. Tidak ada, berarti tidak ada kehidupan. Sedangkan unsur dia itu ya unsur dari maha hidup. Rasulullah itu unsur dari maha hidup. Maka yang diutus hidup terus dan di dunia mewujud terus persifatan itu. Oke, ya pemirsa ya. Tempatnya aja yang berbeda-beda wadahnya. Jadi hati-hati pemirsa ya, bahwa kalau Anda menganggap bahwa Rasulullah sudah mati, itu sama halnya Anda mengatakan bahwa Allah tidak ada, sudah mati gitu. Karena dia ternyata kan harus selalu ada gitu. Ada selalu selagi kehidupan ini ada gitu. Terus hidup. Nah, itu mengetahui. Jadi alif lam mim. Nah, mim ini adalah yang sering sebut dalam sifat 20. Mim itu wujud. Lam itu kidam, terdahulu. Ya kan? Bako alif kekal. Nah, jadi mukhalafatul hawadits, penjelasan daripada alif. Gitu. Dan setelah wujud kidam bako, yang selanjutnya itu penjelasan daripada alif. Yang muhu binafsihi wahdaniyat. Tapi mewujud di dunia di mim. Terus saya tertarik. Berarti kan kalau Rasulullah itu selalu hadir di alam kodim, di alam baharu ini, dunia mewujud. Dia mewujud. Berarti kan berganti wadah terus. Berarti di akhir zaman di zaman sekarang ini pun semestinya ada wujudnya ya. Ada pembawa wujudnya ya. Pembawa wujud dari persifatan itu mewujud sifatannya gitu ya. Iya, karena kalau ditilik daripada rahasia dia, daripada, karena itu semuanya include dari satu ya. Jadi persifatan itu include dari satu, termasuk dia ruh. Itu di dalam ada ruh, ada nama-nama asma dan sebagainya. Itu full. Jadi begini.
Jadi di balik itu tetap ada. Karena apa? Ruh itu yang ditiupkan dari awal, kutiupkan sebagian rohku, maka kau bersujudlah. Itu ya selamanya, satu kali tiup untuk selamanya. Maka di dunia menempati, roh itu menempati wadahnya jasmani manusia. Kutiupkan sebagian rohku, maka bersujudlah. Satu kali tiupan dari Sang Maha untuk selama-lamanya, karena dia Sang Maha hidup. Hidup selamanya. Ruh itu menempati wadah jasmani. Jadi selamanya ada. Nah, yang ditiupkan itu unsur rahasia kebesaran persifatannya. Ya, rohani itu Berarti ini yang dimaksud mungkin sebagai pewaris Nabi, ya? pewaris Nabi, ulama warasatul anbiya. betul. Karena sudah tidak ada lagi nabian, khatamul anbiya, tapi sudah dimaktubkan di dalam Al-Quran ada penjelasan-penjelasannya. Bahkan Nabi sendiri sudah menyampaikan al-ulama warasatul anbiya, pewarisnya selanjutnya, bukan lagi Nabi. Apakah warasatul anbiya ini, pewaris Nabi ini ada kaitannya dengan apa namanya? Apakah sekedar sebagai pengetahuan di wilayah pengetahuan saja, atau dia harus masuk pada pemahaman tentang kodim itu gitu? Ya, seluruh pewarisan ini gitu. Seluruhnya harus tahu. Jadi bukan cuma sekedar pengetahuan ya. Iya. Karena kan sekarang ini kan banyak yang mengaku sebagai pewaris Nabi, atau ya mungkin kalau tidak mengakui, ada beberapa sekelompok umat nih ya, atau masyarakat lah yang mengatakan wah inilah ulama-ulama pewaris Nabi gitu, karena mungkin seringnya dia menyampaikan dakwah-dakwah tentang keislaman. Dianggap ulama. Ya, dianggap sebagai ulama. Berarti tidak semua dari itu bisa dikategorikan sebagai pewaris Nabi gitu. Tidak. Jadi, jadi semua itu ya harus tahu ulama-ulama di dunia yang dikatakan ulama. Kan banyak nih di dunia ini ulama-ulama. Apalagi yang banyak di media sosial ya. Iya, sekarang ini. Ya, banyak ulama-ulama yang baru muncul kan, atau yang udah lama. Bahkan ada grup lagi. Majelis Ulama India. Iya. Berarti ini bukan terkait dengan bukannya ulama yang itu, bukan. Pengetahuan atau pemahamannya tentang keislaman ya. Bukan. Nah, itu nggak terkait di sini. Ya. Tetapi lebih kepada rohani ya. Iya. Pewarisan rohani. Iya. Jadi yang dikatakan atau yang disebutkan al-ulama warasatul anbiya hanya satu. Jadi yang umum harus tahu ya, umum semua nih. Para yang dikatakan berhubung maaf di dunia ini, ya termasuk di Indonesia, yang katanya ada sebutan ulama harus tahu secara umum. Jadi al-ulama warasatul anbiya, yang seorang ulama, seorang manusia yang mempunyai ilmu tentang ajaran agama, tapi ilmunya harus ilmu rohani yang waris dari para nabi. Sistem alif lam mim, jadi sistem kerasulan itu harus tahu, dan dialah yang bisa menyambungkan rohani kepada guru rohani, sang maha rohani. Hanya satu di dunia. Jadi sifatnya wujud satu, setiap zamannya satu. Jadi maksudnya konsep tentang Allah, Rasulullah dengan Nabi Muhammad ya. Ini kan 1400 tahun yang lalu ya. Nah, ketika kemudian pada berlindung, berarti sebenarnya sistem ini kemudian terduplikasi terus ya. Mewujud terus gitu. Jadi setelah Nabi Muhammad berlindung, kemudian muncul pemimpin baru gitu. Muncul lagi berikutnya pemimpin baru lagi yang menjadi ketiga hierarki tadi ini. Allah, Rasulullah dengan Muhammad yang jalan baru. Alif lam mim itu konsep alif lam itu pakem sudah. Itu udah pakem alif lam. Berarti termasuk yang ayat Al-Qur'an ini Pak taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri minkum. Itu ya. Betul. Jadi itu pakem alif lam mim.
atiullah alif, Ya. wa atiur rasul Ya. lam, Ya, ya. wa ulil amri minkum Oh, itu mim, yes, minkum. Minkum di zamanmu sendiri ya. Iya, Walah. manusia yang membawa nur untuk seluruh alam semesta. Pemirsa dengar ya. Dengar baik-baik, apa yang kita bahas kali ini adalah sesuatu yang saya pikir sangat-sangat revolusioner ya. Sesuatu mungkin yang membalikkan pemahaman kita selama ini. Selama ini kita mengatakan bahwa memahami bahwa Rasulullah sudah meninggal, kemudian Muhammad berlindung, maka terputus sampai di situ. Ternyata tadi Pak Yai sudah membahas secara gamblang bahwa ini harus terus berlanjut gitu. Makanya ada yang disebut dengan ulama warasatul anbiya, pewaris nabi gitu. Ternyata yang dimaksud di situ adalah konsep ini tadi, sistem kodim ini tadi, alif lam mim. Kemudian kalau dikaitkan dengan apa tadi ayat Al-Quran tadi itu wa atiullah wa atir rasul wa ulil amri minkum. Nah, ulil amri ini yang senantiasa berganti-ganti. Ya, karena dia mengikuti sifat baharu. Tetapi Rasulullahnya tidak pernah. Selalu sama gitu. Karena inilah yang menjamin ketersambungan dengan Allah. Karena datang dari sisinya, Ya. utusannya, bagiannya. Berarti ketika ulil amri ini diabaikan, ya, berarti yang Rasulullah tadi ini terputus dunia dong. Kalau tidak bertemu dengan tadi ulil amri Yang ini atau tadi mim. ulil amri ini. Iya, karena Kalau di zamannya Rasulullah kan udah pasti nih. iya, Muhammad kan ketemu gitu. Iya. Jadi tersambung ini. iya. Nah, ketika kemudian lama-lama nih, ini kan sudah 1400 tahun yang lalu ya. Iya. Sudah lama banget gitu ya. Ya. Ini berarti kemudian tersembunyi. Berarti kemudian ada kekosongan di sini. Betul. Semestinya adalah tetap ini harus ada. Ada. Berarti ini yang harus Ketahui, dicari. Baik, pemirsa ya, saya pikir ini sangat-sangat pembahasan yang sangat-sangat mendalam dan sangat menyentak ya, dan saya pikir ini harus kita dalami lagi, kaji lagi, dan kita mencari lagi bersama saya Bang Jeko dan Mbak Sis Cahaya Hati. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.